Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali kita dalam program JSA Jangan Salah Arah, membahas peristiwa yang terjadi secara jernih agar kita tidak salah. Baik, pada kesempatan sore hari ini kita akan bahas satu tema cukup penting ya. Tadi sebelumnya kita saksikan video pengantar berikut ini. Silakan. Kita gemes Pak ingin melawan mereka. Kalau mau tempur lapangan kita lebih banyak. Nah kalau Bapak nggak mengizinkan kita tempur di lapangan melawan mereka, maka penegakan hukum yang harus. Misalnya setiap mereka yang selama ini mencemarkan nama baik, menyerang pemerintah, adu domba, hasut, penyebaran kebencian, semua bisa dijerat dengan hukum. Nah penegakan hukum ini yang harus dilakukan yang kuat lagi. Karena ketika tidak, kami hilang kesabaran, ya udah kita yang melawan mereka di lapangan misalnya. Ya. Ya, baik. Langsung saja nih kita perlu tanggapan ya dari Bang Ahmad Nur Hidayat tentang acara kumpul-kumpul relawan Jokowi di hari Sabtu kemarin 26 ya, 26 November 2022. Gimana Bang? Baik. Acara tersebut. Acara relawan kemarin di GBK ya. Yang pertama adalah tentang substansi, yang kedua adalah tentang pendanaan, dan yang ketiga adalah tentang dampak sampah yang ditimbulkan ya. Jadi yang pertama tentang substansi, kalau dilihat dari momen, kenapa sih relawan Nusantara Bersatu menyelenggarakan acara di hari Rabu kemarin? Momennya kan berdekatan dengan KTT G20, ya kan? Nah, saya kira kenapa dipilih seperti itu ya? Relawan Nusantara Bersatu ini adalah para relawan yang punya agenda anti konstitusi, yaitu mereka inilah orang-orang yang menginginkan Pak Jokowi memimpin Indonesia untuk diperpanjang. Mereka lah orang-orang yang mengusulkan bahwa Pak Jokowi ini 3 periode. Jadi ini satu aktivitas relawanan yang sebenarnya agak aneh juga kalau dibilang relawan. Kenapa? Karena di situ ada ketua SC-nya adalah kepala Kadin. Penyelenggaraan relawan kemarin itu kepala Kadin ya, Arsyad Rashid ya. Kemudian ketua panitianya adalah salah satu staf khusus presiden. Ya, salah seorang mantan ketua PMII ya. Kemudian ada juga selain ketua SC dan juga ketua pelaksana, ada juga yang namanya koordinator relawan yang ada videonya tadi ya, Beni Ramdhani ya, yang disebut-sebut juga sebagai kepala BP2MI. Nah, kalau kita lihat komposisinya, maka ini bukan sekedar relawan, ini adalah inner circle-nya Pak Presiden. Mulai dari staf khusus, kemudian kenapa ada ketua SC Kadin, ya Kamar Dagang dan Industri Indonesia, dan juga ada salah satu ya BP2MI itu kan salah satu lembaga publik juga. Jadi pejabatnya itu adalah pejabat publik juga. Jadi ini bukan sekedar relawan, tetapi ini adalah
inner circle-nya Pak Presiden, inner circle-nya yang ada di istana, bukan sekedar inner circle pertemanan, tapi inner circle yang ada di istana yang ingin ya mengajak atau melakukan propaganda kampanye untuk Pak Jokowi dipilih menjadi 3 periode. Dan kalau menurut saya secara substansi ya pemilihan waktu ya kepanitiaan ini semua menunjukkan bahwa ada sekelompok orang di kalangan orang dekatnya Pak Jokowi yang ingin memisahkan Pak Jokowi sebagai petugas partai. Ingat bahwa Pak Presiden, Pak Jokowi ya sebagai apa istilahnya individu, dia akan berkali-kali ditegaskan oleh Ketua Umum PDIP Ibu Megawati bahwa dia adalah petugas partai. Artinya ya kalau seandainya Pak Jokowi ini adalah petugas partai kan harusnya menyelenggarakan event yang tempatnya prestis gitu ya di GBK itu kan alangkah lebih bisa kelihatan penuh kalau digerakkan dimobilisasi masa PDIP kan. Tapi ini kita tidak melihat satupun ya masa PDIP dalam bentuk yang menggunakan atribut gitu. Artinya memang ini Pak Jokowi sedang ya relawan Pak Jokowi ya relawan Nusantara Bersatu ini sedang mempertontonkan bahwa Pak Jokowi tanpa PDIP adalah kuat dan besar. Jadi menurut saya dan ini sesuai dengan topik kita ya, pasca kumpul relawan Nusantara di GBK itu menunjukkan adu kuat antara Pak Jokowi dengan Ibu Megawati. Seolah-olah Pak Jokowi ya bersama dengan relawannya ingin mengatakan saya bukan lagi ya petugas partai. Ya, karena saya sudah punya kekuatan. Kalau saya tanpa partai saya bisa mengumpulkan orang sebanyak ini di GBK. Ya kan hampir kurang lebih 200.000 orang di hari Sabtu ya, tanpa ada iklan yang masif, tanpa ada reklame ya, semuanya dilakukan secara sel. Saya tidak tahu ya. Saya juga bingung ya, di luar partai politik dan juga aparat keamanan ya, saya kira tidak ada institusi lain yang bisa melakukan mobilisasi selain mobilisasi relawan Nusantara Bersatu ini. Dan relawan Nusantara Bersatu ini tidak bisa dianggap enteng ya. Mereka punya jaringan, mereka punya network, dan sistem publikasi mereka saya kira menggunakan sistem sel. Saya nggak tahu ya apakah orang-orang yang kumpul di relawan Nusantara ini adalah mantan orang-orang pergerakan masa lalu tahun 65 atau tahun 71 ya, saya nggak tahu itu. Tetapi saya tahu dan menurut saya ini ada satu fakta bahwa relawan Bersatu Nusantara itu punya kemampuan networking yang cukup baik, punya kemampuan pendanaan yang cukup baik juga, dan juga beroperasinya menggunakan sistem sel atau sistem inner circle gitu. Inilah yang pernah saya sampaikan beberapa bulan yang lalu bahwa gerakan bawah tanah istana untuk dukung Pak Jokowi 3 periode ini masih berjalan. Dan menurut saya sehari ini adalah satu bukti. Ini adalah buktinya bahwa gerakan bawah tanah di kalangan apa yang diinisiasi oleh orang-orang di istana itu berjalan dan bisa dikatakan ini adalah salah satu pemanasan awal ya sebelum kemudian ada pemanasan berikutnya. Nah, kenapa saya katakan ini pemanasan awal? Karena salah satu koordinator relawan Benny Ramdhani ya yang juga viral ya akhir-akhir ini kan seolah-olah dia begitu percaya diri. Kami banyak jumlahnya, Pak. Kalau seandainya kami siap melawan, kami akan lawan, Pak. Ini kan salah satu kayak gerakan milisi ya yang cukup berbahaya kalau gitu ya. Meskipun saya menangkap ada satu antusiasme di dalamnya, tetapi saya lihat inilah yang memecah belah bangsa gitu loh. Perilaku koordinator relawan seperti ini dengan pemilihan kalimat-kalimat seperti ini bahwa kami ini besar, kami ini tidak takut, kami siap melawan. Inilah yang membuat kemudian bangsa ini terus terpecah belah gitu. Saya kira pasca relawan kumpul-kumpul di GBK ini saya kira yang terjadi bukannya banyaknya ketenangan, malah yang terjadi lebih banyak ya dampak negatifnya gitu loh. Kan kita tahu dampak negatif satu sisi PDIP ya melalui Pak Hasto kan mengatakan ini menurunkan marwahnya presiden setelah presiden melakukan pertemuan dunia. Kenapa kok langsung ke pertemuan yang hanya gegap gempita ya, yang masanya juga nggak penuh gitu ya di GBK yang harusnya bisa 500.000, tapi hanya
separuhnya pun tidak, 200.000 saja gitu. Nah, itu yang Hasto itu kan bicara begitu tentunya bukan tanpa restu dari Ibu Mega ya. Jadi ini menegaskan sekali lagi adu kuat Pak Jokowi dan Ibu Megawati akan semakin kita lihat ya di hari-hari ke depan pasca kumpulnya relawan Nusantara di GBK. Saya membayangkan begini, manakala calonnya Pak Jokowi ya yang disebut berambut putih dan berkeriput itu tidak dicalonkan oleh PDIP, saya kira Pak Jokowi akan bergerak sendiri dan PDIP akan ditinggalkan yaitu. Nah, ini yang saya kira ini perlu satu bacaan yang lebih dalam lagi, bacaan yang lebih dekat lagi tentang apa yang terjadi di masa depan ya. Saya kira itu yang pertama, secara substansi itu. Yang kedua, secara pendanaan, ini menarik ya. Menghadirkan acara di GBK, di tengah GBK disiapkan untuk U20 ya, Piala Dunia, ini nggak sembarangan. Ini menggunakan dana yang begitu besar ya. Saya dengar estimasinya itu sekitar 100 miliar. Dari pendanaan ini ya tidak ada relawan yang mendeklar uangnya dari mana, tapi saya kira uangnya ini dari jaringannya Arsat dan juga Kadin ya bisa mengumpulkan 100 miliar itu. Nah, pertanyaannya apakah dalam event seperti ini selalu ada free lunch? Kan kita tahu there is no free lunch gitu loh. Kenapa Arsat dan kawan-kawannya mau menyelenggarakan kegiatan ini mengeluarkan uang? Tentunya kan ada keinginan ya mendapatkan banyak keuntungan dari kedekatannya dengan Pak Jokowi, dan juga yang kedua kalau seandainya diperpanjang kan keuntungannya bertambah besar. Jadi buat mereka inilah investasi yang tidak akan rugi gitu. Itu yang kedua ya. Terus yang ketiga terkait dampak yang ditimbulkan, saya kira dampaknya ini ya dampak kerusakannya terlihat sekali bahwa DKI mencatat ya sebagaimana yang dikutip ya di Dinas Kesehatan DKI itu ada 31 ton sampah yang muncul begitu saja setelah event dari kumpul-kumpul relawan Nusantara Bersatu itu. Nah, ini menunjukkan kalau memang dia adalah niatnya persatuan, dan persatuan kan bisa ditunjukkan bagaimana sampah itu harusnya tertib. Ya, sampah yang berserakan apalagi jumlahnya sampai 31 ton itu menunjukkan bagaimana niat dari penyelenggara ataupun orang-orang yang kumpul dalam relawan Nusantara itu ya memang tidak ingin membuat simpati, tapi hanya ingin menunjukkan show force dan ingin menunjukkan kemampuan mobilisasi relawan ini yang kemampuannya itu melampaui dari partai politik. Ini message yang saya kira penting ya, yang ingin disampaikan dari relawan Nusantara Bersatu di GBK kemarin. Demikian, Bro Mustafa. Baik, Bang. Ini yang jadi menarik ya. Ya, tadi kan Sekjen PDIP Saudara Hasto ya sudah mengeluarkan pernyataan ya. Menyayangkan lah artinya perkumpulan relawan itu di GBK itu kan mengatakan ini tidak sehat gitu kan. Pertanyaan saya adalah apakah Pak Jokowi ini yang notabene petugas partai ya akan dipanggil oleh PDIP seperti halnya Ganjar dan FX Rudi misalnya yang kemudian diberikan sanksi satu tertulis atau lisan dan sebagainya. Nah, pertanyaan apakah Pak Jokowi akan dipanggil nih? Tergantung. Kalau seandainya ingin diperpanjang kasus ini bisa dipanggil gitu loh. Dan kalau ini dipanggil, ini menunjukkan bahwa PDIP tidak boleh dianggap sepele oleh Jokowi, oleh seorang Jokowi gitu loh. PDIP lah yang membesarkan Pak Jokowi, PDIP lah yang memberikan tiketnya untuk jadi calon presiden selama 2 periode ini kan. Jadi PDIP bisa saja menurut saya dia akan menunjukkan kekuatannya bahwa jangan sampai ketukar siapa bos, siapa majikan ya kan, dan siapa yang bukan majikan kan gitu. Dan bisa jadi dipanggil. Kenapa? Karena menurut saya kan mengenai pencapresan itu kan kewenangannya Ibu Mega. Tetapi Pak Jokowi sebagai petugas partai ya PDIP, dia bicara mengenai kerut putih dan rambut putih dan berkerut gitu. Itu kan berarti sama saja dia sedang tidak mengikuti prosedur yang ada di PDIP. Bahwa memilih calon pemimpin ke depan itu adalah sepenuhnya hak prerogatifnya ketua umum. Nah, saya kira mungkin saja dipanggil, Bro. Sebagai petugas partai bisa dipanggil, kemudian diminta klarifikasi apa maksudnya mengatakan bahwa orang yang
menjadi pemimpin masa depan itu adalah memikirkan rakyat, dan itu tandanya dari banyak kerutan dan berambut putih gitu kan. Berarti kan itu sudah melakukan personalifikasi kepada 1-2 orang kandidat yang namanya sudah disebut-sebut ya kan. Sementara PDIP kan tidak menyebut-nyebut orang itu. Nah, ini akan jadi dilema gitu ya. Saya kira ini menarik ya untuk kita lihat apakah PDIP ya Ibu Megawati ya akan memanggil. Saya kira Ibu Megawati punya kepentingan untuk memanggil Pak Jokowi sebagai petugas partai dalam rangka mempertegas siapa tuan dan siapa bukan tuan gitu loh. Dengan mempertegas seperti ini saya kira biar ke depan ya orang-orang yang pernah dibesarkan oleh PDIP tidak besar kepala dan kacang lupa pada kulitnya. Begitulah kira-kira. Memang tadi hipotesa kita Pak Jokowi ingin adu kuat dengan Bu Mega. Ya. Artinya kita menunjukkan who is the boss, siapa yang lebih kuat gitu. Gimana, Pak? Ini kan Pak Jokowi ingin menegaskan bahwa saya bukan lagi petugas partai. Saya ini sudah pemimpin G20. Ya kan? Bisa aja begitu Pak Jokowi kan. Makanya relawan-relawannya Pak Jokowi tegas posisi itu gitu. Tapi saya kira Pak Jokowi dengan politiknya yang apa istilahnya suka belusukan, suka datang, dia tidak akan pernah ragu untuk datang ke satu politik meskipun dia pemimpin. Ini nggak pernah ragu kalau menurut saya dari karakternya itu. Karena buat dia yang penting adalah goals-nya. Goals-nya apa sih? Bahwa Pak Jokowi akan berharap selepas kepemimpinannya Pak Jokowi semuanya akan baik-baik saja. Tidak ada pengungkapan kasus-kasus yang pernah terjadi gitu kan. Dan itu harus menjamin bahwa orang yang menggantikan Pak Jokowi adalah orang yang punya visi yang sama atau setidaknya berteman dengan Pak Jokowi. Sebab kalau tidak berteman ya bisa aja yang bisa dibongkar kan. Mulai dari sebutlah misalkan kasus bus Jakarta ya kan, itu kan juga terjadi zaman Pak Jokowi sebagai gubernur DKI ya. Kasus yang lain adalah misalkan kasus IKN ya kan, yang berharap Pak Jokowi jadi, kan bisa jadi itu nggak jadi, itu bisa aja kan dibatalkan oleh pemimpin yang berikutnya. Itu tidak dihendaki oleh Pak Jokowi. Saya kira itu ya Mustafa ya pandangan kita. Terima kasih Bro, kita cukupkan ya. Siap, terima kasih Bang atas kesempatan diskusinya. Kita cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.